Kembali berjumpa adik-adik farmasi yang sedang belajar analisis di farmasi. Di sini Bapak memberikan materi pengantar, panduan sedikit dalam menyusun tugas praktikum secara daring sebagai pembelajaran analisis di farmasi senyawa tunggal secara kuali maupun kuantitatif. Di sini Bapak ambilkan contoh amoksisilin, di mana dalam Farmakope Indonesia edisi 6, amoksisilin dilakukan analisis kualitatif dari bahan baku menggunakan HPLC untuk melihat impurity-nya dan juga penetapan kadar dari sediaan juga menggunakan HPLC. Baik adik-adik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sini pembelajaran Bapak ambilkan secara online dari laman Apps Lab Thermo Fisher. Dia menyampaikan bagaimana evaluasi dari monografi impurity dari European Pharmacope dengan menggunakan amoksisilin menggunakan kolom C18. Nah, di sini hasilnya adik-adik bisa lihat. Dari hasil identifikasi ada 13 peak yang bisa ditemukan. Nah, dalam hal ini bagaimana adik-adik harus menjelaskan bahwa peak pertama adalah impurity 1, impurity D, impurity A, amoksisilin yaitu pada peak keempat dengan retention time 7,64 menit, kemudian dan seterusnya impurity G dan sampai impurity J. Nah, di sini perlu dipahami bahwa dia menggunakan detektor UV phase. Nah, kalau kita menggunakan detektor UV diode array detector, kita akan mendapatkan masing-masing spektrum dari senyawa tersebut sebagai pembanding, sehingga kita bisa identifikasi berdasarkan bentuk spektrumnya dibandingkan dengan impurity spektrum yang ada, sehingga kita bisa melakukan identifikasi dari masing-masing bentuk spektrumnya. Nah, nanti dalam praktikum adik lengkapi data-datanya, sehingga dari masing-masing impurity yang disyaratkan dalam monografi farmakope, adik-adik bisa melakukan identifikasi impurity tersebut. Nah, di sini demikian adik-adik dalam pembahasan sebagai pengantar, sehingga adik-adik bisa susun nanti adik-adik lengkapi, sehingga adik-adik paham bagaimana cara melakukan identifikasi dari impurity yang dimiliki oleh amoksisilin. Adik bisa pilih monografi seperti pada penuntun praktikum yang diberikan oleh jurusan. Nah, pada slide ini menggambarkan metode. Jadi, metode yang digunakan tadi seperti runtime-nya semua waktu totalnya dibutuhkan 65 menit, jumlah volume yang diinjeksi 50 mikroliter, kemudian di sini menggunakan elusi gradien dengan pump A dan B dengan campuran seperti yang disampaikan. Jadi, potasium hidrogen fosfat dapar 0,50 mikromol dengan pH 5 dengan banding asitonitril di sini perbandingan 99:1. Yang satunya adalah potasium hidrogen fosfat 50 mol dan asitonitril dengan perbandingan 80:20 dengan laju kecepatan seperti pada rate gradiennya. Jadi menit ke 0, 1 dengan B 8% dan seterusnya. Nah, di sini digambarkan dengan lengkap bagaimana pemisahan itu terjadi. Nah, selanjutnya ini adalah parameter-parameter yang lain. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa lihat webnya sendiri bahwa parameter ini disusun untuk menjamin suatu prosedur berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya dibuatkanlah resume dari analisisnya bahwa dia menggunakan peralatan scientific Dioxane Ultimate 3000 LC dengan sistem applied for the analysis amoksisilin
NH impurity separation was performed on scientific appraisal gold. Jadi kolomnya digunakan kolom tersebut dengan EP08 monograph, kemudian hasilnya dia menggunakan retention time sesuai dengan dari EP-nya, kemudian resolution faktornya adalah 10 kriteria, less not, jadi tidak boleh kurang dari antara kandungan amoksisilin cefadroxilnya, kemudian RRT juga semua dipersyaratkan. Nah, di sini adalah hasil dari secara menyeluruh yang sering disebut dengan resume of analysis method. Nah, selanjutnya ketika kita sudah bisa menetapkan atau menjelaskan prosedur analisisnya, karena ini pembelajaran daring, kita harus menggali dari segala informasi, kemudian menyusunnya menjadi satu, sehingga kita paham apa yang kita kerjakan. Nah, ini kita dalam melakukan identifikasi. Identifikasi dalam farmakope dipersyaratkan menggunakan spektrum IR. Nah, ini spektrum IR dari amoksisilin trihidrat granul. Nah, dari sini ada panjang gelombang dari masing-masing. Pertanyaannya, pekerjaannya bagaimana kita melakukan atau menjelaskan gugus fungsional dari setiap struktur amoksisilin. Ini dimiliki oleh siapa? Ini gugus fungsional kunci. Sehingga kita bisa katakan bahwa granul ini memang benar amoksisilin sekian persen. Atau dengan chemometrik kita bisa lakukan perbandingan dari struktur ini. Nah, itu adik-adik nanti jelaskan. Nanti dalam diskusi Bapak akan jelaskan menggunakan chemometrik bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa hasil ini sesuai. Nah, sekarang literatur atau peralatan-peralatan FTIR dan segala macamnya sudah dilengkapi dengan peralatan software yang mampu merubah outcome menjadi suatu produk digital yang bisa dibandingkan atau diolah selanjutnya menggunakan software chemometrik, sehingga kita bisa tahu apakah senyawa itu sama atau tidak, sehingga kita bisa katakan bahwa ini senyawanya adalah amoksisilin. Nah, dari sini sudah banyak software yang dikembangkan, sehingga tujuan tugas dari adik-adik dalam menyusun praktikum nanti adalah menjelaskan itu sehingga memahami bahwa bagaimana peran dari spektrum IR dalam pemanfaatan identifikasi dari suatu senyawa. Baik adik-adik, dalam penetapan kadar di sini Bapak ambilkan dari jurnal dengan High Performance Liquid Chromatography Method for Potency and Determination Amoxicillin in Commercial Preparation for Stability Study. Dalam jurnal itu menjelaskan metode menggunakan hampir mirip dengan HPLC secara menyeluruh. Dia menggunakan penetapan kadar, yaitu berbasis pada kurva kalibrasi. Nah, dari kurva kalibrasi ini dia akan menetapkan kadar dari masing-masing kadar yang diuji sesuai dengan farmakope, kemudian diperoleh perolehan kembali. Nah, pada gambar ini dia menampilkan bagaimana kinerja dari kromatografi HPLC terhadap pemisahan senyawa yang mungkin ada impurity dan juga senyawa-senyawa yang mungkin dicampurkan dalam tablet. Di sini ada acetaminophen yang ditambahkan. Nah, tugas adik-adik dalam memilih metode di sini adalah mencarikan suatu metode dalam jurnal sehingga adik-adik bisa menggambarkan dan menjelaskan kembali prosedur yang dikerjakan, kemudian menggambarkan bagaimana penetapan kadarnya dan mengambil kesimpulan, mengumpulkan data-data dari data-data analisis dan menerjemahkan dari data-data tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini bagian dari pembelajaran yang kita siapkan di pasca di pandemik ini sehingga kita belajar secara online. Nah, panduan video ini dibuat tujuannya adalah ada suatu guidance sebelum adik-adik menyusun suatu pekerjaan. Nah, sesuai dengan penuntun praktikum, adik-adik diminta untuk memilih monografi yang ada di farmakope, kemudian menerapkan dan menyusunnya. Nah, lebih lanjut nanti kita akan mendiskusikan lebih lengkap. Bapak akan mengevaluasi lebih lengkap apa yang adik-adik sudah kerjakan. Nah, demikianlah penuntun singkat ini. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat.